dan literasi di Danau Toba. Konstruksi PT Hanjin Konstruksi Indonesia berlanjut. Nilai gugatan yang dilayangkan mencapai 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan mengenai proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Kelompok kami sendiri terdiri dari 3 anggota kelompok, yakni Laurencia Marni Manihuruk, Michelle Emanuela Christie, dan saya sendiri, Rafif Majid Hidayatullah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Hukum acara perdata atau hukum perdata formil merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan itu harus bertindak. Sumber hukum acara perdata yang berlaku di negara Indonesia masih dalam kodifikasi zaman Belanda, yaitu menggunakan HIR atau Herzien Inlands Reglement atau Reglement Indonesia yang diperbaharui. Dalam perkara perdata yang beracara di pengadilan, kurang-kurangnya terdapat 2 pihak yang berhadapan. Pertama, penggugat, yaitu pihak yang mengajukan gugatan, dan tergugat, yaitu pihak yang ditarik ke muka pengadilan karena dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, atau prestasi, atau ingkar janji. Proses persidangan perdata di pengadilan negeri terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama adalah pendaftaran gugatan. Adanya suatu perkara perdata dimulai dengan pengajuan surat gugatan oleh penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tempat pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri diatur pada pasal 118 HIR. Dalam proses pendaftaran gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri, terdapat 3 prinsip hukum acara perdata, yakni: pertama, pendaftaran gugatan harus dilakukan secara tertulis. Apabila penggugat tidak dapat menulis, maka dapat dibantu Ketua Pengadilan dengan memerintahkan panitera untuk menuliskan gugatan. Kedua, para pihak, baik penggugat maupun tergugat, dapat tidak hadir sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya, sesuai pada pasal 123 ayat 1 HIR. Pada prinsipnya, penggugat wajib membayar biaya perkara. Apabila penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, penggugat harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Maka, penggugat dapat beracara di pengadilan negeri tanpa membayar. Tahap berikutnya yaitu pemanggilan penggugat dan tergugat. Para pihak, baik penggugat dan tergugat, wajib dipanggil secara patut. Panggilan secara patut memiliki arti pemanggilan harus sesuai prosedur, seperti pemanggilan dilakukan oleh jurusita, cara memanggil dilakukan dengan mengirimkan surat atau ke pengadilan, dan pemanggilan minimal 3 hari sebelum sidang, sesuai dengan pasal 122 HIR. Hal ini dilakukan karena mencegah adanya pihak penggugat maupun tergugat yang tidak hadir karena alasan panggilan mendadak. Selanjutnya, berdasarkan pasal 124 HIR, jika penggugat sudah dipanggil secara patut 2 kali tetapi tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang dibenarkan, maka gugatan akan gugur. Sebaliknya, jika tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hakim dapat memutuskan secara first take. First take adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat, di mana keputusan ini akan memenangkan penggugat. Tergugat yang diputuskan secara first take boleh melakukan upaya hukum, yakni verzet. Verzet adalah perlawanan tergugat atas putusan first take. 3. Tahap mediasi dan pembacaan gugatan. Apabila kedua belah pihak telah hadir di persidangan, hakim akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa atau dilakukannya mediasi. Kewajiban mediasi diatur secara umum dalam pasal 130 HIR dan secara khusus pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Tahap mediasi yang dipimpin oleh mediator akan diberi waktu oleh hakim selama 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari, di mana pihak penggugat dan tergugat diharapkan mendapatkan titik temu dalam penyelesaian sengketa secara win-win solution. Jika tercapainya perdamaian, maka pihak penggugat dan tergugat akan menandatangani akta kesepakatan yang akan disampaikan kepada majelis hakim untuk mendapatkan putusan perdamaian. Namun apabila dalam jangka waktu tersebut tidak tercapai perdamaian, maka mediator akan membuat laporan kepada majelis hakim yang menyatakan mediasi telah gagal dilakukan dan dilanjutkan ke persidangan. Dalam pembukaan persidangan, hakim harus menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kecuali pada perkara perceraian atau pemerkosaan. Namun, pembacaan putusan hakim harus dilakukan dalam sidang terbuka sesuai dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dalam proses pembacaan gugatan, kesempatan pertama diberikan kepada
pihak penggugat untuk membacakan surat gugatannya. Pihak penggugat pada tahap ini diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat gugatannya apabila terdapat kesalahan-kesalahan sepanjang tidak merubah pokok gugatan. Bahkan lebih dari itu, penggugat dapat mencabut gugatannya. Kedua kesempatan tersebut diberikan sebelum tergugat mengajukan jawabannya. Setelah pembacaan surat gugatan, maka secara berimbang kesempatan kedua diberikan kepada pihak tergugat atau kuasanya untuk membacakan jawabannya. Acara jawab-menjawab ini akan berlanjut sampai dengan replik dari pihak penggugat dan duplik dari pihak tergugat. Keempat, tahap pembuktian. Tahap pembuktian merupakan tahap yang cukup penting dalam proses pemeriksaan perkara, karena pada tahap ini yang nantinya akan menentukan apakah dalil penggugat atau bantahan tergugat yang akan terbukti. Dari peristiwa hukum yang terbukti tersebut nantinya majelis hakim akan mempertimbangkan hukum apa yang akan diterapkan dalam perkara dan memutuskan siapa menang dan kalah dalam perkara tersebut. Di dalam acara hukum perdata dikenal adanya 5 macam alat bukti, yaitu 1. Bukti tulisan, yaitu bukti terkuat seperti kwitansi, faktur, dan akte pernikahan. Yang kedua, bukti saksi. Yang ketiga, bukti prasangka. Yang keempat, bukti pengakuan. Dan yang kelima, bukti sumpah. Yang kelima, tahap kesimpulan. Kesempatan pengajuan kesimpulan sangat perlu dilaksanakan oleh kuasa hukum para pihak. Dikarenakan melalui kesimpulan inilah seorang kuasa hukum akan menganalisis dalil-dalil gugatannya atau dalil-dalil jawabannya melalui pembuktian yang didapatkan selama persidangan. Dari analisis yang dilakukan itu akan didapatkan suatu kesimpulan apakah dalil gugatan terbukti atau tidak. Dan kuasa penggugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan dikabulkan. Sebaliknya, kuasa tergugat memohon kepada majelis hakim agar gugatan penggugat ditolak. Bagi majelis hakim yang akan memutuskan perkara, kesimpulan sangat membantu dalam merumuskan pertimbangan hukumnya. Majelis hakim akan menilai analisis hukum kesimpulan yang dibuat oleh kuasa hukum para pihak dan akan dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan apabila analisis tersebut cukup rasional dan beralasan hukum. Yang keenam, tahap putusan. Setelah melalui beberapa proses dan tahap persidangan, maka sampailah pada proses dan tahapan terakhir, yaitu pembacaan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Selanjutnya dikatakan bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Kepala putusan. Setiap putusan hakim harus dimulai dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 435 RV. B, atau yang kedua, identitas para pihak. Pencantumannya meliputi nama, umur, pekerjaan, alamat kantor, atau domisili kuasa bila perkara itu dikuasakan. Yang ketiga, pertimbangan dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara dan pertimbangan tentang hukum. Pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu putusan hakim, sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik, dan cermat. Amar, yang terakhir, merupakan aspek penting dan merupakan isi dari putusan itu sendiri, dan dimulai dengan kata mengadili. Bila yang benar menurut pertimbangan hukum adalah dalil penggugat, maka gugatan akan dikabulkan, dan pihak penggugat adalah pihak yang menang perkara. Sebaliknya, berdasarkan pertimbangan hukum, putusan dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbukti dan justru dalil jawaban tergugat yang terbukti, maka gugatan akan ditolak sehingga pihak tergugat yang menang dalam perkara tersebut. Demikianlah proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Kami berharap materi ini dapat berguna bagi teman-teman yang menyaksikan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam kebajikan bagi kita semua.